warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Wahyuni, NPM A1 A02 1081 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1C, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi pendidikan di masa depan. Selamat menyaksikan. Dimulai dari apa itu pendidikan sendiri. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Pendidikan juga merupakan usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam bimbingan, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidup sebagai manusia. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi. Pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada otonomi pendidikan. Dalam hal tenaga kependidikan itu juga diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. Namun daripada hal tersebut juga, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah-sekolah terutama di daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan. Selanjutnya, filsafat pendidikan di masa depan. Dalam filsafat pendidikan di masa depan juga membahas tentang fakta-fakta perkembangan pendidikan. Yang pertama, postmodernisasi pendidikan. Reaksi atas konsep-konsep sebelumnya ini biasanya diawali dengan istilah konsep postmodern. Kata post berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Yang kedua, virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas semula dari pendidikan yang bersifat real atau empiris menuju pendidikan yang bersifat virtual. Yang ketiga yaitu deskonstruksi pendidikan. Epistemologi selalu mengerti sebagai upaya manusia melihat dirinya yang menghasilkan pengetahuan. Dari upaya itu manusia kemudian merumuskan unsur-unsur mendasar yang dijadikan sebagai perangkat manusia untuk mengetahui unsur-unsur itu. Dan yang terakhir yaitu evolusi filsafat pendidikan di masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri. Ketika metafisik dikatakan telah mati, misalnya metafisik baru telah muncul. Demikian pula ketika dikatakan filsafat telah mati, maka akan timbul filsafat yang baru. Kematian filsafat adalah kematian konsep filsafat yang lampau. Filsafat akan tetap hidup. Selanjutnya, peranan filsafat dan pendidikan. Filsafat berperan menetapkan ide-ide, nilai-nilai, cita-cita, sedangkan pendidikan bertugas merealisasikan ide-ide dalam ajaran filsafat tersebut menjadi kenyataan dalam bentuk tingkah laku dan kepribadian. Dengan demikian, filsafat dan pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para perencana pendidikan dan orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, hal tersebut akan mewarnai perbuatan mereka secara arif dan bijak, menghubungkan usaha-usaha pendidikannya dengan filsafat umum, filsafat bangsa dan negara. Pemahaman akan filsafat pendidikan akan menjauhkan mereka dari perbuatan meraba-raba, mencoba-coba tanpa rencana dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang filosofi pendidikan di masa depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.